Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mansuri. Saya mengajar di MTS Al-Hikmah Sindurjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nomor induk mahasiswa 209241073. Nomor peserta 97124017418. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Public Based Learning, mata pelajaran fikih pada kelas 7 tentang sholat sunnah muakkad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita akan laksanakan pembelajaran. Namun kita harus bersemangat dalam belajar. Semangat ya? Ya. Coba, semangat. Selanjutnya kita Pak Guru akan mengabsen anak-anak. Yang pertama, Audia. Nomor 2, Eka Putri Oktaviana. Nomor 3, Eki Putri Oktaviani. Hadir ya. Nomor 4, Ica Lailatul Kumairo. Hadir. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah muakkad. Nah, tapi sebelumnya untuk lebih barokahnya, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah, seperti biasanya kita akan melaksanakan suatu kebiasaan, yaitu membaca satu surat setiap pembelajaran. Yaitu kita akan membaca surat Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, selanjutnya untuk kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, kandung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya kita akan belajar tentang sholat muakkad. Mungkin anak-anak, apakah ada yang sudah mengerti tentang sholat muakkad? Saya akan
akan mencoba dulu pelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa? Salat fardu. Tentang sholat fardu dalam keadaan tertentu. Coba, apa sholat fardu dalam keadaan tertentu itu? Apa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa? Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Nah, itu adalah sholat tertentu, yaitu sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang tidak wajar. Coba, apa saja? Orang yang sakit itu harus tetap sholat, karena sholat itu adalah fardu. Kalau tidak bisa dengan berdiri, ya harus dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka harus berbaring. Pada hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah muakkad. Untuk melanjutkan pelajaran, sebelumnya saya akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Pertama adalah siswa diharapkan mampu memahami pengertian sholat sunnah muakkad. Saya akan memutarkan video. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Mulk. Lakukanlah qiyamul lail, karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Nabi SAW bahkan menyebut sholat tahajud sebagai sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Beliau SAW bersabda, "Afdolus sholat ba'dal faridati sholatul lail." Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah juga perintahkan Nabi-Nya SAW untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan kewajiban untuk beliau. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka, untuk membangun kekuatan mental manusia. Allah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Karena itulah, sejak masa silam para orang soleh memiliki kebiasaan bermunajat kepada Allah di malam hari. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus shalihin qablakum." Lakukanlah qiyamul lail, karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Nabi SAW bahkan menyebut sholat tahajud sebagai sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Beliau SAW bersabda, "Afdolus sholat ba'dal faridati sholatul lail." Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah juga perintahkan Nabi-Nya SAW untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan kewajiban untuk beliau. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai. Dari video itu, apa yang bisa kamu pelajari? Yaitu tentang sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah salah satu dari sholat muakkad. Ya, sholat muakkad itu apa? Sholat yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini termasuk sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu ada dua. Ya. Sholat sunnah itu ada dua. Satu disebut dengan muakkad. Yang kedua, ghairu muakkad. Nah, yang akan kita bahas adalah sholat sunnah muakkad. Ya.
Ini adalah tentang sholat muakkad. Coba dari video tadi, siapa yang bisa menjelaskan tentang sholat tahajud? Apa sholat tahajud itu? Siapa? Adakah yang menjelaskan tentang sholat tahajud? Apa sholat tahajud itu? Siapa? Adakah yang menjelaskan tentang sholat tahajud? Sholat witir. Ini yang termasuk sholat sunnah muakkad. Yang keempat adalah sholat sunnah pada hari raya Idul Fitri. Yang enam adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat ketika kita masuk ke dalam masjid. Laksanakan pada selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Yang apa yang dimaksud dengan sholat rawatib itu? Ya, sholat rawatib adalah sholat fardu. Nah, dalam syariat Islam, sholat rawatib itu ada dua macam, yaitu ada sholat rawatib qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Kalau qobliyah ini dilaksanakan sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Nah, coba apa saja yang termasuk sholat rawatib itu adalah sholat antara lain adalah 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan yang kelima yaitu 2 rakaat setelah sholat isya. Mungkin itu yang dapat Pak Guru jelaskan. Ya. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan yaitu kegiatan kelompok atau diskusi kelompok. Ya, anak-anak membuat kelompok dan Pak Guru nanti akan juga memberikan penilaian tentang kerja kelompok. Ya, bagaimana nanti dalam kerja kelompok itu tentang keterampilan mengerjakan kelompok, kerjasamanya bagaimana. Nah, mari kita membuat kelompoknya masing-masing. Kita jadikan 3 kelompok berhadap-hadapan. Silakan. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kelompok pada kelompoknya masing-masing. Dikerjakan, ya. Kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan kepada Bapak Guru tentang apa yang kata-kata yang sulit. Nanti Bapak Guru akan nanti diisi, ya. Ya, kelas 7, ya, diisi kelas 7. Ya, kelompoknya terserah, namanya kelompok apa. Ya, kelas 7. Kemudian ditulis anggota kelompoknya, ya, ditulis ya, namanya ditulis namanya. Ya. Ini anggotanya. Nah. Kelompok apa? Ya. Berarti ini Isa. Silakan, ya. Silakan ditulis Samuel. kelasnya, kelas 7, kelompok berapa, kemudian namanya. Ditulis, silakan ditulis. Nah, silakan ditulis dulu. Menuliskan identitas, perhatikan tugas-tugasnya. Ya, di situ sudah ada tugas-tugas kerja kelompoknya. Ya, ditulis. Ya, ini dikerjakan, ya, tugasnya. Silakan dibaca, dipahami seperti Bapak Guru yang tadi sudah jelaskan. Nah, silakan. Saya juga akan mengambil nilai untuk kegiatan diskusi ini, itu nilai kerjasama kalian. Ya, ada poin-poinnya nanti kerjasamanya. Silakan dikerjakan. Iya, ya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya nanti agar presentasinya bisa memuaskan, ya. Nah, itu, ya,
kita sudah selesai melaksanakan diskusi. Nah, selanjutnya Pak Guru akan meminta kalian yaitu untuk menjelaskan tentang isi diskusi kalian, ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk menjelaskan isi diskusinya. Ayo yang mewakili berdiri ya. Ya, silakan. Hasil diskusinya tadi. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh salat muakkad adalah salat rawatib sebelum atau sesudah salat wajib, salat witir, salat tahajud, dan lain-lain. Hikmah melakukan salat sunnah muakkad adalah mendekatkan diri kepada Allah dan membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan pahala dan ganjaran di akhirat. 3. Mengikuti sunnah Nabi sehingga melakukannya dapat membantu meningkatkan kecintaan kepada Nabi dan mengikuti jejak beliau. 4. Membantu meningkatkan disiplin. Ya, sudah. Itu 1. Silakan untuk kelompok 3. Nah, Waktu yang dilakukan seperti 2 rakaat atau sholat 2 atau 2-8. yaitu kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri, silakan berdiri. Nah, agar kita ice breaking. Nah, coba. Nah, sebelumnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Nah, ya. Kalau nggak ada tepuknya berarti mengucapkan angkanya saja. Coba angkat tangan lagi. Nah, kita melatih konsentrasi ya. Coba kalau saya sebutkan ke atas, tangan ke atas. Kalau saya sebutkan ke samping, tangan ke samping. Kalau saya sebutkan ke depan, tangan ke depan. Jangan keliru. Kita harus konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya. Konsentrasi dimulai. Nah, silakan tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan. Ya. Coba, satu kali lagi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas. Ayo. Ya, ada yang salah ya, Faisal. Ya. Yang kedua, saya punya sedikit yang kedua. Nah, silakan berdiri lagi. Ya. Tangan di atas. Ya, tangan di atas. Yaitu kalau saya bilang putar-putar, tangannya diputar-putar. Kalau saya bilang tangan stop, tangannya diam. Ya, kalau saya bilang tangan putar-putar, putar-putar, putar-putar untuk melatih konsentrasi kita. Nah, selanjutnya saya akan membagikan soal tes tulis. Ya, jadi kalian mengerjakan soal tentang apa yang kita pelajari tadi, yaitu tentang sholat sunnah muakkad. Ya, nih silakan dikerjakan. Silakan kalau sudah dikumpulkan, silakan dikumpulkan ke depan. Ayo dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan. Kalau yang sudah. Ya, terima kasih. Ya. Silakan semuanya.
Nah, ini sudah semuanya ya, sudah terkumpul semuanya. Nah, ya. Setelah kalian mengerjakan soal ini, kita akan membahas soal ini, ya, yaitu nomor 1. Coba jawabannya apa? Yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Itu adalah sholat duha. Duha bukan termasuk sholat sunnah muakkad. Untuk soal selanjutnya di bawah ini yang merupakan bagian dari sholat sunnah muakkad, yaitu sholat taraweh. Kesimpulan pelajaran hari ini, ya. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, yaitu tentang apa? Tentang sholat sunnah muakkad, ya. Sebelum kita mengakhiri, Pak Guru akan menyimpulkan pelajaran tentang sholat sunnah muakkad. Jadi sholat sunnah muakkad yaitu sholat yang dikuatkan, yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Apa ada faedahnya? Nah, faedahnya itu besar sekali. Satu, akan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena sholat muakkad itu adalah sholat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya orang yang selalu mengerjakan sholat muakkad ini akan mendapatkan hikmah. Nah, hikmah atau karomah itu akan diperoleh karena istiqomah. Jadi orang yang istiqomah melakukan sholat sunnah muakkad, dia akan menjadi orang yang imannya kuat, imannya tebal. Kemudian dia akan menjadi kekasih Allah. Makanya para kiai, para ustadz yang sering melakukan sholat sunnah muakkad, dia mempunyai otak yang tegas, mempunyai pemikiran yang baik. Nah, ini salah satu hikmah sholat sunnah muakkad, yaitu antara lain bisa mengerjakan apalagi yang namanya apa? Sholat tahajud, sholat di tengah malam ini sangat besar faedahnya. Nah, itu kesimpulan yang Bapak buat pada siang hari ini. Namun sebelumnya, untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa, Pak Guru berpesan kepada kalian, yaitu pertama, harus selalu belajar di rumah. Kemudian harus tetap semangat untuk bersekolah. Nah, ini adalah pesan Pak Guru. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Wow.